Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita bertemu kembali di pelajaran yang ketiga, yaitu ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Yang di dalamnya ada pertama perdagangan internasional, 2 ekonomi kreatif, 3 keunggulan bidang ekonomi tiap daerah, dan yang keempat adalah perdagangan bebas ASEAN. Pembahasan pertama kita adalah perdagangan internasional yang akan dibahas meliputi pengertian, faktor-faktor yang mempengaruhi, manfaat, dan hambatan. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai proses tukar-menukar barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Ada dua istilah penting dalam perdagangan internasional, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Contoh, Indonesia mengekspor biji kopi khas Aceh ke Mesir. Sedangkan impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Contohnya, Indonesia menerima impor non-migas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik. Faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Misalnya, negara Arab Saudi tidak mampu menghasilkan sayur mayur, maka mereka akan mengimpor dari negara-negara Asia yang kaya akan sayur mayur. Sebaliknya, mereka kaya akan minyak bumi, akan mengekspor hasil minyak buminya ke negara-negara yang membutuhkan. Kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya alam. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, negara yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu menghasilkan barang yang lebih banyak, bermutu, dan efisien. Keempat adalah perbedaan budaya suatu bangsa akan mempengaruhi barang yang berbeda, misalkan batik dari Indonesia dan keramik dari Cina. Faktor yang kelima adalah perbedaan harga barang, upah, biaya produksi, dan selera konsumen. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama adalah setiap negara dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi negara sendiri. 2. Dapat memperluas lapangan pekerjaan, memperluas pasar, dan menambah keuntungan. Manfaat yang ketiga adalah mendorong transfer teknologi dan memperluas konsumsi. Hambatan perdagangan internasional. Ada beberapa hambatan yang terjadi di dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi adalah kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang menggunakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina, agar kain tersebut harganya menjadi mahal, sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. 2. Kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Misalnya, Indonesia membatasi kuota tekstil dari Cina karena Indonesia juga memproduksi tekstil. Ketiga, tarif pajak. Artinya, pungutan yang dibebankan untuk semua barang yang melewati negara, baik keluar ataupun masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Dan hambatan yang keempat adalah politik dumping. Artinya, kebijakan menjual barang di luar negeri
lebih murah daripada di dalam negeri. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan devisa negara. Oke Nana, itu tadi materi kita tentang perdagangan internasional. Sebagai tugas pertemuan ke-1, carilah perbedaan perdagangan internasional dengan perdagangan antar daerah beserta contoh nyatanya masing-masing. Jangan lupa cantumkan sumber atau link jawabannya. Kerjakan di atas kertas lembar dalam bentuk tabel yang rapi, kemudian kirim ke classroom. Ingat, keberhasilanmu tergantung pada usahamu sendiri-sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.